Nah, tim yang lain di BKD itu menyiapkan dokumennya dengan apa? Dengan menyikan ya, menyikan dokumen yang merupakan persyaratan untuk scanning, gitu. Di scanning dulu, kemudian diberi penamaan. Nanti kalau udah proses pengusulan layanan kenaikan pangkat, kalau SPK sudah selesai, maksudnya sudah dikirimkan, nanti dokumen digitalnya mengikuti, gitu. Kemudian pada H+1 setelah proses pengusulan kenaikan pangkat maupun pensiun, user instansi dapat melakukan sinkronisasi usulan kenaikan pangkat maupun pensiun dengan doku digital dari SAPK. Jadi antara SAPK dan doku digital memang database-nya berbeda. Ketika mau diintegrasikan menjadi satu database tentunya butuh waktu. Nah, di sini dibutuhkan H+1. Jadi ketika di proses usulan pelayanan kebagian BKP mau pensiun hari ini, mungkin besok baru terproses di doku digital ya. Kemudian user instansi dapat melakukan sinkronisasi usulan kenaikan pangkat tadi ya. Setelah itu melakukan unggah dokumen digital yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Nah, tentunya tadi untuk mengaksesnya itu untuk mengaksesnya itu melalui website, sekali lagi website ada TPS dokudigital.bkn.go.id. Jadi ini ya. Kalau SAPK kan ada TPS sapk.bkn.go.id. Kalau dokudigital seperti ini. Oke, lanjut. Untuk tahapannya, yang pertama ya, ini saya bikin narasi karena kalau dibikin alur yang nanti ada alurnya, hanya saja hurufnya kecil-kecil, takutnya nggak kebaca. Jadi pertama PNS atau pegawai melengkapi persyaratan layanan. Ya, mungkin terganggu, tolong agak tertutup. Nah ya, terima kasih. Jadi PNS atau pegawai melengkapi persyaratan layanan untuk pengajuan KP atau pensiun kepada instansi pengusul lengkap itu. Jadi PNS dulu, dimulai dari PNS dulu. Apakah nanti teknisnya instansi meminta PNS-nya menyikan dokumennya sendiri masing-masing, kemudian diberi penamaan masing-masing, itu terserah. Yang jelas perlu ada kontrol dari BKD gitu atau BKPSDM, karena nanti ketika dikirim ke kami itu kami hanya minta pertanggungjawaban secara sah atas dokumen yang dikirimkan ke BKD atau BKPSDM. Kemudian yang kedua, instansi pengusul menerima persyaratan PNS tersebut dan didokumentasikan ke dalam satu file scan format PDF, jadi format PDF, dan memberi penamaan masing-masing dokumen berdasarkan NIP dan jenis dokumen yang dipersyaratkan dan mengusulkannya melalui SAPK. Kemudian ketiga, instansi pengusul melakukan sinkronisasi data KP atau pensiun dari SAPK pada aplikasi doku digital BKN. Nah, tentunya stabilisasi secara rutin melakukan peremajaan data sehingga ketika melakukan ini sinkronisasi tidak bermasalah gitu. Jadi tidak menunggu harus ada kenaikan pangkat, harus ada pensiun. Jadi setiap waktu diharapkan sudah dilakukan peremajaan data. Tentunya seperti itu. Dan ini juga kami juga diminta dari BKN Pusat maupun dari KPK untuk mengingatkan kepada instansi agar rekonsiliasi data yang dengan aplikasi jaga KPK itu perlu direalisasikan dan dilaporkan gitu, karena sudah di akhir tahun ini. Kami mengingatkan kembali dalam kesempatan ini. Diharapkan menjadi perhatian dari instansi masing-masing. Kemudian keempat, instansi pengusul mengunggah kelengkapan dokumen untuk pengusulan KP pensiun pada menu dokumen PNS. Yang kelima, instansi pengusul mengirimkan usulan berikut persyaratan dokumen kepada BKN jika sudah lengkap. Jadi dikurungkannya berdasarkan file tadi ya, jadi tidak berkas lagi. Kemudian usulan dokumen KP atau pensiun diterima oleh tim BKN pada aplikasi doku digital BKN. Lanjut. Ketujuh, instansi akan menerima notifikasi WhatsApp kepada penghubung instansi yang sudah didaftarkan jika file dokumen sudah diterima BKN. Jadi ketika sudah diterima BKN, kemudian diperiksa apa hasilnya, nanti ada notifikasi ke mana, bisa katanya ke penghubung dari instansi tersebut. Kemudian ke-8, BKN memeriksa dokumen yang diterima
ya melalui aplikasi doku digital. Dan ke-9, instansi akan menerima notifikasi WhatsApp bila ada dokumen yang BTL agar segera dilengkapi kembali. Yang ke-10, dokumen yang dinyatakan ACC oleh BKN melalui doku digital selanjutnya dibuatkan nota pertimbangan teknis pertek-KP pensiun pada SPK. Jadi tetap nota pertimbangan teknisnya atau perteknya itu melalui SAPK. Jadi di doku digital ini hanya untuk verifikasi dokumen berkas. Kalau dulu kita ngeceknya lewat berkas fisik maksudnya, sekarang lewat komputer langsung. Jadi lewat monitor langsung. Itu Bapak Ibu. Kemudian ke-11, usulan yang sudah di-CC kemudian dibuatkan surat pengantar oleh BKN melalui SAPK. Ini ada surat pengantarnya. Kemudian seperti tindak lanjut dari SAPK setelah di ACC seperti apa, seperti itulah. Jadi kemudian pertek dan surat pengantar akan diparaf dan ditandatangani oleh spesimen menggunakan digital signature DS. Jadi untuk penetapan pertek kami itu menggunakan DS yang sudah terdaftar di DSSN ya, dan sudah tervalidasi dengan menggunakan aplikasi Teten Digital. Kemudian diunggah ya, jelas suara saya. Instansi dapat mengunduh surat pengantar dan pertek KP atau pensiun yang sudah di DS melalui aplikasi digital BKN. Kemudian terakhir diharapkan di sini pertek KP atau pensiun yang sudah diunduh oleh instansi itu dapat segera digunakan sebagai dasar pembuatan SK oleh pejabat pembina kepegawaian UPK institusi pengusul. Diharapkan tidak terlalu lama untuk SK itu diterbitkan setelah pertek yang kami sampaikan instansi, sehingga manfaat dari pertek kami ataupun layanan kepegawaian yang kita berikan kepada ASN itu dapat langsung dirasakan. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk doku digital pun ketika ada berkas yang belum lengkap atau yang masih kurang tentunya bisa diinformasikan, tidak secara langsung fisik kepada penghubung, tapi lewat aplikasi WhatsApp sudah tersedia. Ini kelebihan dari doku digital. Selanjutnya kalau kita lihat alurnya seperti ini, silakan next. Nah ini seperti ini alurnya, tentunya dimulai dari PNS dan diakhiri dari instansi sendiri dalam pembuatan SK setelah nota pertimbangan teknisnya kita berikan. Mungkin kecil-kecil tidak bisa terlalu baca, makanya tadi saya buat secara narasi. Jadi ada 13 atau 14 step yang perlu dilakukan. Memang dalam aplikasi doku digital ini ada 3 aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama doku digital itu sendiri, yang kedua SAPK, dan yang ketiga adalah aplikasi DS, infrastruktur digital untuk penetapannya. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan kita cukup menggunakan satu aplikasi sistem informasi ASN. Ini saja untuk waktu ini kita gunakan doku digital dan SPK terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini dalam contoh penamaan file yang sudah di-scan. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan jauh-jauh hari file-file apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi doku digital ini. Tentunya ada beberapa item, mungkin sampai 150 lebih item yang disediakan, yang disiapkan oleh doku digital, sehingga ketika Bapak Ibu menyampaikan dokumen-dokumen secara digital itu bisa langsung diterima oleh digital. Nah, contohnya di sini mungkin untuk akreditasi program studi, itu format penamaannya akred DP strip NIP baru, maksudnya yang 18 digit itu .pdf seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi ini banyak seperti ini. Ini mungkin menjadi perhatian, nanti akan kami share untuk file Excel-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah, kalau sudah ada yang
memiliki itu lebih baik. Jadi sudah mulai menyiapkan. Lanjut. Nah ini contoh format penamaan dokumen. Ini untuk yang contoh NIP3K ya. Contohnya seperti ini. Apa yang disiapkan ini untuk yang disiapkan nota usul penetapan nomor induk pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja, ya. Seperti ini. Jadi setiap unggahan file scan itu maksimal 3 megabyte. Ya, setiap file. Jadi yang di scan jangan gelondongan, jadi jangan semua persyaratan di scan, terus di ini satu nama file. Jadi diharapkan setiap persyaratan, ya, setiap dokumen yang dipersyaratkan itu di filenya berbeda-beda. Gitu. Dengan nama file format yang seperti ini, gitu. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu secara teknis membuat satu folder besar, mungkin folder untuk usul kenaikan pangkat. Di dalamnya ada folder lagi, folder nama atau NIK pegawai yang mengusulkan. Nah, dalam folder nama atau NIK pegawai yang mengusulkan KPI tersebut, baru ada file-file di situ, mungkin file untuk SK KP terakhir, file untuk CPNS, SK CPNS atau file untuk PNS, di dalamnya ada banyak file. Jadi satu orang atau satu NIP itu satu folder, dalamnya banyak file-file, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengambilnya, diunggah atau diupload ke Doku Digital. Lanjut. Udah. Nah ini memang dalam implementasinya ada beberapa hal yang jadi permasalahan. Nah ini salah satu contohnya. Di antara permasalahan tersebut yang pertama, berkas unggahan tidak berasal dari dokumen asli atau tidak terbaca. Diharapkan dokumen yang di scan itu adalah dokumen asli, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sana ada tanda tangan bahasa dan sampel bahasa itu yang di scan, bukan fotokopiannya. Gitu. Jadi asli dan diharapkan juga bisa terbaca sehingga tim verifikasi kami di sini tim teknis bisa membaca dengan jelas dan bisa mempertimbangkan untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, kesalahan unggah dokumen tidak sesuai dengan penamaan file. Jadi nama filenya apa, isinya apa. Mungkin nama file udah benar gitu nama filenya. Cuma dalamnya tidak sesuai dengan nama file itu gitu. Sehingga itu bermasalah. Sebagai contoh misalnya inginnya filenya misalnya SKCPNS garis miring nya 19 berapa .pdf. Ketika diklik itu dibuka isinya bukan SKCPNS, mungkin itu hanya SK lain, mungkin SK jabatan malah gitu. Jadi nggak sesuai antara nama file dengan di dalamnya file itu apa. Jadi belum bisa sama. Ini merupakan juga permasalahan. Nah ini dua permasalahan besar yang menjadi perhatian dalam penggunaan Doku Digital. Lanjut. Nah ini contoh tampilan notifikasi layanan kenaikan pangkat dengan Doku Digital via WhatsApp. Jadi nanti ada warning seperti ini ya. Mungkin ada kalau ada yang BTL atau masalah bisa disampaikan di sini. Maaf ini contoh untuk di kantor regional 12 BKN karena memang Doku Digital awal mulanya dari sana yang membangun oleh teman-teman Karek 12 BKN sehingga diterima oleh BKN pusat dan dinasionalisasikan. Makanya kami menggunakan aplikasi ini dan memang sudah menjadi standar nasional, jadi kami harus menggunakan itu dan kita semuanya harus ikut itu. Ini contohnya di WhatsApp, tentunya bisa kami informasikan bahwa usulan kenaikan pangkat, usulannya W3 garis miring sekian untuk sementara oleh kantor regional 12 BKN silakan melengkapi usulan sesuai catatan pengembalian dan dilakukan pengiriman kembali melalui menu buat usul. Jadi ketika BTL tentunya itu buat usul baru lagi di Doku Digitalnya. Kemudian contoh yang lain mungkin di pensiun untuk tampilan notifikasinya. Next. Nah seperti ini contoh misalnya
Nah ini tentunya nomor teleponnya nomor telepon penghubung ya, bukan nomor telepon yang bersangkutan. Untuk informasikan bahwa usulan kenaikan pangkat atas nama Samyati GTL. DPCP tidak sesuai. Kalau DPCP tentunya kan pensiun katanya ya. Seperti itu. Contohnya. Lanjut. Nah, ketika Bapak Ibu semua sudah mengirimkan lewat feed, maksudnya digital ya, digital, tentunya kami pun perlu ada pegangan hukum agar yang kami verifikasi itu adalah dokumen yang benar, yang asli gitu loh. Makanya kami minta Bapak Ibu setelah menyampaikan doku digital dan juga mengusulkan lewat SAPK juga, itu mengirimkan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, atau SPTJM ya. Formatnya seperti ini format yang diserahkan oleh kawan kami di bidang teknis ya, di kenaikan pangkat maupun pensiun seperti saja. Yang pertama di bawah ini nama, mungkin kepala badan, kemudian NIP-nya ditulis, jabatannya sebagai kepala badan, instansinya instansi Bapak Ibu, instansi daerah. Kemudian saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas dokumen elektronik yang diunggah pada aplikasi Doku Digital telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya dokumen elektronik tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Kita berharap ini tidak terjadi. Ini merupakan penguatan kita bahwa kita serius menyampaikan dokumen yang kita sampaikan adalah benar. Ketika surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dan seperti ini. Untuk formatnya nanti akan kami sampaikan file Word-nya ya, kami share di sini juga nanti. Nah untuk ini dibuat apakah pakai surat, pakai kod surat atau gimana, itu lebih baik pakai kod surat. Jadi menunjukkan memang secara resmi instansi yang atas nama instansi menyampaikannya ke kami. Jadi perlu ada kod surat juga di atas. Mungkin itu lanjut. Nah ini nanti yang untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak tadi itu bisa dikirim ke email bidang masing-masing, Bapak Ibu. Nah, ini informasi dan kepala yang diberikan Palembang. Kalau website kami ppkn.go.id, palembang.bkn.go.id, email kami itu karep7.palembang.go.id. Nah, untuk email tiap-tiap bidang kami sudah menyampaikannya ya. Untuk bidang mutasi tentunya mutasi.karep7@bkn.go.id. Untuk pelayanan kenaikan pangkat, tindak instansi maupun status kepegawaian ada di sini. Silakan nanti di sana sini, termasuk SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dikirim saja ke email sini. Karena di Doku Digital untuk SPTJM itu tidak ada menu untuk mengunggah SPTJM di situ. Jadi nanti akan kami buka SPTJM-nya lewat email di mutasi tadi atau di pensiun tadi. Nah kalau pensiun tadi kan alamatnya adalah pensiun ya, pensiun.karep7@bkn.go.id. Jadi dimasukkan ke email sini, nanti akan kita buka. Tentunya kalau SPTJM sudah masuk ke kami, mungkin kami baru bisa melakukan verifikasi gitu, karena kami sudah ada penguatan dari instansi bahwa memang dokumen yang diunggah oleh Doku Digital adalah benar dan asli. Oke, lanjut. Nah ini sebagai medsos, kami juga punya medsos ya, baik Facebook maupun Instagram. Silakan di follow atau diikuti, di like. Mudah-mudahan ini menjadi media untuk kita saling bertukar informasi, untuk menyampaikan informasi. Lanjut. Nah ini layanan satu pintu ya, tentunya Bapak Ibu kalau ingin bersilaturahmi dengan kami silakan. Jadi kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu untuk bersilaturahmi kami kantor regional 7 BKN Palembang. Walaupun semua dengan digitalisasi, tidak usah khawatir Bapak Ibu untuk
apa namanya ya, berprasangka wah nggak bisa ke kantor BKN gitu. Tetap kami membuka pintu lebar-lebar kalau Bapak Ibu ingin silaturahmi dengan kami, mungkin dengan konsultasi atau dengan apa namanya pembicaraan hal-hal teknis silakan. Nah, jadi walaupun kita menggunakan digitalisasi, tentunya silaturahmi jangan sampai terputus dan terus kita lakukan uh, apa namanya komunikasi yang baik, koordinasi yang baik sehingga tugas-tugas kita ke depan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga dalam sosialisasi ini tentunya ingin memberikan semuanya, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin dan juga keterbatasan yang kami miliki, bila nanti Bapak Ibu masih kurang jelas, kami juga siap dalam konsultasi lanjutan. Jadinya ya terserah Bapak Ibu atau mau tatap muka atau seperti apa, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Tadi penjelasan tentang aplikasi Doku Digital itu apa sudah panjang lebar ya, jadi tidak usah diulang lagi sebenarnya, karena Doku Digital intinya adalah aplikasi pendukung layanan kepegawaian. Selama ini Bapak Ibu mungkin sudah sering tahu aplikasi yang kita pakai adalah SAPK, aplikasi dasarnya, dan aplikasi Doku Digital ini adalah aplikasi sebagai aplikasi pendukung ya dalam layanan manajemen dokumen digitalnya. Nah, layanan yang apa saja yang ada di Doku Digital, Bapak Ibu juga sudah tahu, ada kenaikan pangkat, pensiun, lalu ada pengadaan, dan insya Allah kedepannya ada fitur-fitur lainnya yang sedang dikembangkan juga gitu. Jadi nanti ada penambahan fitur baru. Seperti yang dulu mungkin Bapak Ibu sudah tahu saat pertama kali launching, Doku Digital hanya ada layanan kenaikan pangkat dan pensiun, lalu sekarang sudah ada aplikasi pengadaan, bahkan untuk NIP3K juga sekarang sedang digunakan. Nah, ini kemarin ada beberapa dari instansi yang menanyakan untuk akses login-nya. Akses login menggunakan aplikasi Doku Digital ini menggunakan akses login SAPK gitu ya. Jadi menggunakan profil user yang ada SAPK Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalnya ada user yang belum mendapatkan akses SAPK atau ada petugas di sana yang ingin ditugaskan untuk menggunakan Doku Digital, silakan diberikan akses profil SAPK-nya. Nah, profil apa saja? Yang pertama yang harus dimiliki ada profil user peremajaan data BKD atau instansi. Nah, jadi setiap user yang ingin menggunakan aplikasi Doku Digital harus memiliki profil ini. Lalu yang kedua ada profil pensiun BKD instansi. Kalau misalnya usernya ingin bisa menggunakan layanan pensiun, maka ditambahkan profil pensiun BKD instansi. Kalau si user tersebut juga ingin atau ditugaskan untuk mengirimkan data KP, tambahkan lagi profil KP BKD. Kalau si user tersebut juga ingin juga ditambahkan tugas untuk dalam pengadaan, maka tambahkan lagi profil pengadaan BKD atau instansi. Jadi Bapak Ibu, untuk usernya, kalau di instansi Bapak Ibu ada beberapa user, silakan. Atau misalnya tugasnya mau dipisahkan. Si A tugasnya untuk yang mengirim masalah pensiun, si B yang PKD, silakan nanti profil usernya diatur sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pegawai yang menangani beda-beda gitu kan, jadi silakan diatur di profil user SAPK-nya. Lalu yang berikutnya notifikasi WhatsApp, ya ini beberapa fitur di aplikasi Doku Digital. Saat pertama kali user baru masuk, itu harus memasukkan nomor WA-nya. Nah, pertanyaan nomor WA siapa yang dimasukkan? Yaitu nomor WA si petugasnya, ya nomor WA petugasnya yang diinputkan di aplikasi tersebut. Misalnya tadi si user A tadi tugasnya sebagai penginput usul KP usul KP gitu kan, lalu masukkan nomor WA-nya dia. Nanti yang mendapatkan notifikasi misalnya ada BTL dan apa lain sebagainya, yang bersangkutan yang mengusulkan gitu. Jadi notifikasi WhatsApp ini akan masuk kepada si pengusul gitu. Dan notifikasi yang dikirimkan hanya notifikasi BTL atau TMS atau usul yang ditolak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada usul yang di ACC atau apa itu tidak dikirimkan.
gitu ya. Kemarin ada beberapa instansi yang menanyakan, jadi sekarang kita siapa tahu ada pertanyaan dari instansi lain, kita sampaikan seperti itu gitu, ya. Jadi kalau misalnya di sana ada tadi misalnya dibagi menjadi beberapa user, misal si A mengirimkan usul 1, 2, 3, user B mengirimkan usul 3, 4, 5, misal itu, ya. Nanti yang mendapatkan notifikasi yang BTL sesuai yang pengirim usulnya, begitu ya. Baik, untuk metode penggunaannya bagaimana? Nah, ini jadi pastikan nanti seluruh usul yang ada di SAPK itu sudah selesai dan sudah dikirimkan gitu ya. Jadi jangan hanya buat usul habis itu sudah di SAPK sudah dibuat usul sudah, setelah itu pindah ke doku digital. Oh, tidak seperti itu ya, tapi sama seperti biasanya Bapak Ibu sebelum menggunakan doku digital juga membuat usul di SAPK lalu dikirimkan kan gitu kan. Setelah itu kan biasa sebelum menggunakan doku berkasnya Bapak Ibu datang ke kantor regional mengantarkan berkasnya. Nah, sekarang Bapak Ibu cukup membuat usul di SAPK, setelah itu mengirimkan berkasnya melalui aplikasi doku digital. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ini untuk jadwal sinkronnya bagaimana? Jadwal sinkronnya ya kalau dulu kan H+1 gitu ya. Saat pertama kali aplikasi doku digital ini di launching, Bapak Ibu hari ini membuat usul, besok baru usul itu bisa diambil di doku digital. Lalu kemudian di-upgrade lagi sekarang aplikasinya sehingga per 3 jam. Jadi kalau misalnya 7 pagi Bapak Ibu membuat aplikasi, di jam 9 sudah bisa disinkron. Bahkan barusan saya sudah dapatkan info lagi terbaru bahwa untuk yang doku digital ini sinkronnya sekarang sudah hanya 5-15 menit setelah Bapak Ibu melakukan pengiriman usul di SAPK. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang membuat usul kirim di SAPK, tunggu 5-15 menit, insya Allah nanti dicek saja di doku digital ya, usulnya harusnya sudah masuk di doku digital seperti itu. Jadi peningkatan updating terhadap aplikasi doku digital terus dikembangkan gitu ya. Jadi kalau dulu H+1 terus jadi per 3 jam, jam 9, jam 12, jam 15 atau jam 18 sore. Nah, sekarang sudah bisa bahkan 5-15 menit setelah usul Bapak Ibu buat di SAPK dan dikirimkan gitu ya. Jadi usulnya sudah dibuat dan dikirimkan, sudah selesai usulnya dikirimkan 5-15 menit, nanti silakan buka di doku digital, login, cek usulnya sudah masuk seperti itu. Nah, untuk format penamaan file tadi sudah sangat dijelaskan ya. Jadi setelah itu nomor NIP-nya. Nah, ada beberapa permasalahan yang di sini yang mohon dipastikan dicek. Kesalahan biasanya seperti ini, ya. Ditambahkan lagi di belakangnya itu PDF, ada yang seperti itu. Jadi mohon nanti diperhatikan. Biasanya itu karena pengaturan di komputernya ya, file extension filenya itu, file type-nya itu di hidden. Kalau misalnya tidak di hidden kan kelihatan tuh .pdf gitu. Jadi pastikan filenya ini hanya yang sesuai dengan ketentuan kode dokumen dan NIP peserta atau NIP pegawainya. Ekstensinya PDF. Setelah itu, nah kapasitas filenya tadi maksimal 2 MB ya untuk per file. 2 MB itu sudah cukup besar dan cukup jelas harusnya untuk file-file scanan, dan pastikan untuk file scan-nya itu diusahakan jelas gitu ya. Untuk file scan silahkan diatur bagaimana agar kelihatan jelas ya. Kita tidak sarankan juga sebenarnya untuk scan menggunakan handphone gitu ya, karena beberapa kali kalau menggunakan handphone kadang-kadang ada miring gitu kan. Ini kan dokumen negara gitu ya. Jadi pastikan kalau bisa untuk dokumennya itu menggunakan scan standar sehingga akan terlihat jelas seperti itu. Nah, untuk link panduannya Bapak Ibu silakan bisa download di bit.ly doku digital ya. Ini di sini sudah ada panduan cukup jelas Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa baca langsung panduannya, praktekkan sendiri di sana. Video panduannya juga ada di sana, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sana gitu ya. Nanti bisa di-download. Tata cara file penamaan dokumen juga ada filenya di sana gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat, silakan di-download di link ini, bit.ly.doku digital gitu ya. Baik, kita sekarang langsung ke teknis aplikasinya.
Untuk saat ini kita menggunakan di training dulu ya untuk penjelasan kita hari ini. Untuk aplikasinya alamatnya sudah tahu ya, alamatnya ada di dokudigital.bkn.go.id. Trainingnya untuk login silakan login menggunakan user yang sudah diberikan. Nah, ini tadi ya, profil user yang tadi kita bahas. Kalau misalnya usernya itu memiliki profil KP, nanti di sini menu kenaikan pangkat ini akan muncul gitu ya. Kalau di sininya ada profil pengadaan, NIP, nanti menu ini akan ada aktif. Kalau begitu seterusnya pensiun, dan ini kalau provinsi ada untuk yang pusat pelayanan ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang usernya hanya KP saja, maka menu yang lain ini tidak ada, dan pensiun tidak ada. Tapi kalau misalnya hanya pensiun saja, maka yang ini menu pensiun saja yang ada. Nah, seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu silakan di instansinya kalau misalnya memang dipisah gitu, atau memang ditugaskan oleh kepada beberapa orang yang punya tugas yang berbeda-beda, diatur di profil usernya SAPK. Nanti begitu si usernya login, yang muncul sesuai dengan kewenangan user tersebut, seperti itu. Nah, hari ini sebenarnya kami ingin mendemokan untuk masing-masing menu ya, untuk kenaikan pangkat, tapi ternyata untuk yang di aplikasi training ini usulnya sedang tidak dihubungkan ya ke aplikasi Duku Digital. Secara umum seluruh layanan kenaikan pangkat, pengadaan dan pensiun itu alurnya sama Bapak Ibu ya, alurnya sama. Jadi usul masuk nanti akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada nomor usul, tanggal usul, jenis usulnya seperti apa ya. Lalu misalnya kalau misalnya KP nanti ada KP reguler, KP apa sih namanya itu, KP pilihan misalnya seperti itu. Lalu jumlah berkas yang Bapak Ibu usulkan di SAPK nanti muncul di sini. Lalu nah di sini ada tombol sinkron. Nah, inilah ya. Jadi menu, nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirimkan usul di SAPK ya, di SAPK. Nah, tadi 5 menit atau 15 menit kemudian nanti harusnya sudah muncul usulnya di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat usul, nomor usul sekian, tanggal sekian, jumlah berkasnya sekian. Nah, nanti di sini ini jumlah berkasnya misal 15 atau 50 ya, maksimal per masing-masing usul 50. Nah, ini nanti silakan diklik tombol sinkron usulan ya. Kalau yang ini kebetulan ini sudah. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Tampilannya nanti ya ini berbeda-beda ya. Ini karena saya di sini adanya menu di pengadaan, maka tampilan yang di sini ini berkas usul pengadaan. Kalau misalnya kenaikan pangkat, nanti kenaikan pangkat, jenis formasinya apa, nanti perihalnya disesuaikan sesuai dengan surat pengantar Bapak Ibu masing-masing. Jumlah berkasnya berapa dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan surat pengantar atau usul yang Bapak Ibu usulkan. Setelah itu silakan diklik proses. Nah, di sini karena menu ini usul ini sudah diproses dan tidak ada datanya gitu kan, ini tidak bisa kita proses. Tapi intinya nanti begitu sudah diproses, nanti akan masuk ke, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di halaman setelah proses tadi muncul data-data di sini, seluruh data-data NIP yang diusulkan. Kalau di sini karena ini tadi menunya menu pengadaan, maka di sini adanya data pengadaan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi Bapak Ibu usulkan NIP untuk KP atau misalnya pensiun, nanti yang muncul nama-namanya tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya yang Bapak Ibu usulkan itu ada 50, lalu yang di sini misalnya munculnya hanya 1. Nah, silakan diklik sinkron ulang ini. Klik sinkron ulang, nanti akan bertambah usernya sebanyak yang Bapak Ibu usulkan gitu. Ya, jadi kalau misalnya misalnya ada yang tidak sesuai, misal nomor usul ini kemarin saya kirim di SAPK ada 20, kenapa di sini hanya 5, misalnya seperti itu. Nah, silakan klik sinkron ulang, nanti datanya akan muncul semuanya di sini. Nah, lalu berikutnya setelah itu Bapak Ibu bisa perhatikan nanti di sini ada tombol ada apa namanya nih, status ya, di sini ada di button aksi ini. Nah, di sini ada yang warna hijau dan warna merah nanti. Kalau warna merah seperti ini artinya ada berkas yang belum lengkap. Nah, diklik seperti ini. Kalau di awal pasti semuanya akan merah seperti ini. Karena Bapak Ibu kan belum mengupload berkasnya gitu ya.
Kalau misalnya nanti sudah diupload, nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini berkas apa yang belum saya upload. Nah ini seperti ini. Karena ada kelihatan ya. Yang ini karena sesuai dengan usulnya ya Bapak Ibu, sesuai dengan jenis usulnya. Kalau misalnya KP pilihan atau pensiun apa, nanti sesuai itu berkasnya akan aplikasi sudah menyebutkan berkas-berkas apa saja yang wajib Bapak Ibu upload seperti itu. Nah untuk menguploadnya bagaimana? Nah, tinggal diklik unggah dokumen, yang klik di tombol sebelahnya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah kemarin mengirimkan untuk pengadaan sudah sangat hafal ya, sudah sangat tahu. Nah seperti ini tampilannya. Nah nanti di sini sudah ada berkas-berkas yang harus diupload. Nah ini nanti di sini bisa dipilih, ini karena pengadaan maka menunya seperti ini. Kalau misalnya KP nanti di sini menu KP. Kalau misalnya pensiun di sini menu pensiun seperti itu ya. Disesuaikan dengan jenis pensiunnya atau KP-nya. Yang orang diusulkan ini. Nah gitu. Contoh ya. Bapak Ibu bisa diklik salin nomor peserta biar nggak susah. Misalnya Bapak Ibu belum punya apa namanya penamaan filenya belum sesuai, misalnya seperti itu. Itu ada di, nah ini. Oh nggak kelihatan di sini ya. Oke. Nah misalnya nanti tinggal di ini saja. Nah ini ya. Jadi di-upload sesuai dengan berkasnya. Nah, jadi kalau misalnya berkasnya sudah terupload, nanti akan muncul di aplikasi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai berkasnya, nanti akan muncul notifikasi, oh berkasnya tidak sesuai, seperti itu. Nanti disesuaikan seluruh berkasnya, Bapak Ibu, sampai yang ini seluruh berkasnya diupload, ya, yang wajib-wajib ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu, di tiap usul, punya berkas wajibnya masing-masing, ya. Misal, usul pensiun, berkas wajibnya apa? Usul kenaikan pangkat yang reguler, berkas wajibnya apa? Itu disesuaikan semuanya. Lalu diupload seluruh berkasnya ke sini. Gitu. Bisa diupload satu-satu ataupun langsung semuanya. Gitu. Nah, per file tadi, satu filenya maksimal 2 mega, dan pastikan penamaan filenya sudah benar. Seperti itu. Begitu seluruh berkas ini sudah diupload, ya. Diupload sudah hijau semuanya di sini. Di sini sudah hijau semua. Lalu tahap berikutnya yaitu unggah pengantar. Nah, jadi tiap usul kan Bapak Ibu sudah buat pengantarnya masing-masing ya, pengantarnya. Silakan diunggah pengantar ya, lalu di-upload pengantarnya tersebut. Untuk penamaan pengantarnya itu tidak mesti ada pengaturan, silakan dinamakan apa saja seperti itu. Setelah itu nanti disimpan seperti itu kan. Nah, begitu sudah disimpan bisa dilihat filenya seperti apa. Nah, begitu seluruh berkas ini ya, ini sudah hijau, apa pengantar sudah, nanti di sini akan muncul tombol kirim. Di sini kita tidak bisa praktekkan gitu ya, karena ini usulnya usul pengadaan. Nanti di sini akan tombol kirim, begitu kirim nanti Bapak Ibu itu sudah selesai, berkasnya nanti akan masuk ke berkas kirim usulan ini gitu ya. Artinya berkasnya sudah masuk di kita, statusnya sudah terkirim. Nah, kasusnya sekarang gimana kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tadi kan kirim berkas, ada 50, lalu Bapak Ibu capek gitu kan, belum selesai, masih besok mau lanjut lagi. Bisa nggak? Bisa, nggak masalah, silakan Bapak Ibu klik kembali aja gitu. Nah, nanti usulan tersebut munculnya di sini, dikirim usulan ini. Ya, nanti dikirim usulan, statusnya seperti ini. Seperti sekarang ini, ya. Nanti silakan diklik usul, lihat berkas seperti ini. Gitu ya. Nanti akan muncul di sini juga ada notifikasi sudah berapa lama berkas ini belum dikirim atau semenjak dibuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak mesti dan tidak harus Bapak Ibu untuk setiap usul itu harus selesai saat itu juga gitu. Kan kadang-kadang capek atau misalnya pengen ya udah nanti dulu istirahat dulu gitu. Tidak masalah. Jadi tidak harus begitu Bapak Ibu kirim usul harus selesai saat itu juga. Tidak harus seperti itu gitu ya. Jadi bisa nanti dikirimkan nanti atau setelahnya atau misalnya berkasnya belum ada dan seperti itu. Kan kadang-kadang misalnya nah tadi untuk teknis pengumpulan berkasnya bagaimana itu terserah dikembalikan kepada Bapak Ibu instansi masing-masing. Apakah Bapak Ibu yang melakukan scanning atau Bapak Ibu yang minta langsung ke si pegawai gitu kan. Misalnya Bapak Ibu tidak mau repot gitu kan, minta ke si pegawainya untuk misalnya ada pegawai yang ingin mengusulkan kenaikan pangkat, mereka biasanya bawa fotokopian
Nah, sekarang bawanya dalam bentuk digital, artinya si pegawai yang sudah melakukan scanning terhadap berkasnya seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu berarti di instansi memastikan bahwa sebelum dikirimkan ke sini bahwa berkasnya tersebut memang sudah berkas yang valid seperti itu ya. Walaupun nanti di BKN sendiri akan melakukan verifikasi lagi terhadap berkas yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa tidak harus langsung selesai ya, bisa tidak harus langsung selesai. Silakan diklik tombol kembali ini gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan, kalau misalnya ngerjainnya nggak langsung selesai bisa nggak bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aplikasi Doku Digital ini bisa mendukung fitur tersebut gitu. Jadi silakan pastikan nanti kalau sudah selesai semuanya maka ditinggal dikirim. Statusnya nanti berubah menjadi datanya ini sudah dikirim ke kita, ke BKN maksud kami. Nah, begitu. Nah, nanti untuk monitoring usulannya bagaimana? Nah, nanti bisa di menu monitoring usulan. Nah, di sini. Di monitoring usulan ini tidak ada ya. Contohnya di sini. Ini yang untuk di pensiun. Ini. Oh, ini nggak ada datanya ya. Nah, nanti monitoring usulan ini nanti Bapak Ibu sudah terlihat. Yang ini sudah, yang kalau di monitoring usulan, ini bukan per usul lagi, tapi sudah menggunakan NIP. Jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat progresnya per NIP usul yang NIP yang diusulkan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti oh ini sudah di ACC atau BTL atau apa gitu kan. Kalau misalnya ada berkas yang BTL, nah tadi sudah dijelaskan juga dari paparan Pak Joko bahwa berkasnya itu nanti Bapak Ibu bisa kirim ulang, tapi bukan melalui menu ini. Untuk kirim ulangnya, misalnya nanti di sini ada berkas di monitoring usulan ini ya. Di sini ada berkas, prosedurnya misalnya di sini BTL, statusnya BTL seperti itu ya. Bapak Ibu nanti sesuai yang ada di apa namanya di panduan itu kan ada kelihatan di sana ada di PDF yang panduan itu ada contohnya juga di sana. Nah, untuk melengkapi dokumennya bagaimana? Itu melalui menu unggah dokumen di sini. Jadi diunggah, dicari NIP-nya. Misal NIP sekian, NIP sekian-sekian yang berkasnya BTL. Lalu dicari NIP-nya seperti itu. Kalau misalnya saya coba masukkan NIP saya ya. Bisa nggak ya? Oh ya. Oh ya, ini kan ini Provinsi Jawa Barat ya. Lupa saya. Iya, ini harus sesuai dengan NIP yang di daerah Bapak Ibu masing-masing ya, sesuai dengan kewenangannya. Aduh, maaf saya lupa. Jadi nanti silakan dicari NIP-nya seperti itu. Nanti setelah itu muncul berkasnya, gitu ya. Setelah itu akan muncul berkasnya. Mungkin bisa kita cobakan untuk mencarinya di. Nah, ini kita ada pinjam tadi akun dari Kabupaten Banyuasin. Terima kasih pemerintah Kabupaten Banyuasin, mohon izin kita pinjam dulu akunnya ya. Yang ini menggunakan Doku Digital Production-nya yang sudah asli bukan training. Di sini ada usulan SAPK untuk pensiun. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Bapak Ibu bisa. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. User ini mohon izin kita tampilkan ya. User ini memiliki kewenangan tadi profil usernya NIP dan di pensiun Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibuat seperti ini. Nah, berarti user ini hanya punya akses terhadap menu pengadaan dan menu pensiun. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa dipisah. Tidak harus satu orang semuanya gitu ya. Tidak harus satu orang pensiun dia, pengadaan dia juga, nanti ada di KP dia juga kan kerepotan gitu ya kalau misalnya hanya satu akun gitu. Silakan Bapak Ibu atur untuk beberapa akun jadi nanti tugasnya bisa lebih optimal gitu ya. Kalau bisa dikerjakan oleh beberapa orang kan bisa lebih maksimal kerjanya seperti itu. Nah, contohnya di Kabupaten Banyuasin ini dibagi ada user ini memiliki akses terhadap menu pengadaan dan menu pensiun. Nah, seperti itu. Nah, untuk lihat usulannya nanti harusnya di sini sudah muncul. Kalau misalnya tidak muncul nanti bisa di-search berdasarkan nomor usulnya masing-masing. Lalu bisa dicari seperti itu ya. Saya cek dulu.
kita coba dulu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya dimasukkan usul, nih contohnya Bapak Ibu ada usul baru, usul pensiun. Nah, usul ini sudah harus dikirim atau dibuatkan di SAPK 5 menit atau 15 menit setelahnya Bapak Ibu bisa seperti melakukan yang barusan, dicari nomor usulnya di sini, lalu diklik cari, nanti akan muncul nomor usulnya. Nanti Bapak Ibu bisa klik sinkron usulan seperti ini, lalu diisi datanya, satuan kerjanya si nomor satuan kerja ini yang YBS apa, perihalnya ini apa. Setelah itu diproses. Mohon izin Bapak Ibu, saya sepertinya tidak bisa melakukan proses ini, nanti biar diproses oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin ya. Ya, tapi langkahnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, begitu sudah begitu sudah dikirimkan di sini, begitu sudah masuk yang tadi, nanti akan muncul yang ini. Nah, seperti itu. Jadi begitu nanti diproses, munculnya ini sesuai dengan NIP-nya yang tadi. Kalau misalnya di sini NIP-nya tadi adalah yang, di sini tidak muncul tadi NIP-nya ya. Sesuai dengan nomor usul tersebut, nanti akan muncul NIP-nya di situ. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk melihat dokumennya, apakah Nah, tadi untuk misalnya di sini Bapak Ibu, setelah dikirimkan dan diproses ke kita, Bapak Ibu kan berkas yang sudah dikirimkan masuknya nanti di sini ya, di menu kirim usulan. Kalau lihat usulan SAPK, ini kita hanya melakukan sinkron. Begitu Bapak Ibu isi, ya nanti akan masuknya pindah usulannya ke menu kirim usulan ini. Nanti munculnya di sini. Begitu ya. Begitu Bapak Ibu sudah kirim, sudah diproses ke kita, nanti di monitoring usulan inilah sudah per NIP-nya gitu. Kalau misalnya tadi ada kasus yang BTL atau TMS, kan bisa dilihat statusnya apa, kenapa dia BTL gitu kan. Nah, untuk melengkapi dokumennya bisa klik di menu dokumen, unggah dokumen ini. Kita bisa coba cek misalnya ini ya, kita pakai unggah dokumennya. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Jadi nanti unggah dokumennya di sini. Untuk melakukan perbaikan dokumennya Bapak Ibu silakan unggah di sini. Misalnya tadi di keterangan BTL-nya SK CPNS tidak jelas. Nah, seperti itu ya. SK CPNS tidak jelas. Berarti Bapak Ibu silakan upload SK CPNS-nya di sini. Lalu SK CPNS yang baru tentunya ya, bukan yang masih yang lama gitu. Jadi SK CPNS yang baru di-scan ulang yang sudah jelas. Kalau misalnya keterangannya tidak jelas atau misalnya keterangannya yang lainnya gitu atau miring dan lain sebagainya, silakan di-scan ulang sesuai dengan yang diminta oleh verifikator, lalu di-uploadnya di sini. Nah, setelah di-upload di sini ya, Bapak Ibu kembali lagi ke sini ke menu kirim usulannya ini. Ya, menu kirim usulan ini. Lalu di sana nanti ada menu untuk checklist kalau misalnya berkas sudah diupload. Nah, dengan begitu nanti berkasnya akan masuk lagi ke tim verifikator BKN untuk dilakukan verifikasi ulang. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya ada berkas yang BTL, melakukan uploadnya di menu dokumen unggah ini ya, gitu. Jadi nanti bukan di menu kirim usulan lagi, karena kan sudah tidak bisa kita kirim usulan. Kalau kirim usulan di sini, ini untuk yang belum dikirimkan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, untuk layanan lainnya, baik itu pengadaan, pensiun, itu masih sama ya, artinya sama alurnya seperti itu semuanya. Intinya di akhir setelah Bapak Ibu mengupload ini, jadi kalau misalnya di sini ada 50 berkas, Bapak Ibu harus melakukan upload sebanyak 50 kali ya, sesuai dengan jumlah usulnya gitu. Ya. Setelah ini semua prosesnya selesai, Bapak Ibu akhir dari ini adalah Bapak Ibu melakukan klik kirim di sini. Klik kirim di tombol, nanti di sini akan muncul tombol kirim ya. Mungkin Bapak Ibu bisa saya bisa coba bukakan di
Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca sebenarnya di sini panduannya sudah sangat jelas sekali. Bapak Ibu bisa langsung baca di sini manual book untuk. Nah ya, nah ini. Jadi begitu Bapak Ibu tadi di sini melakukan upload unggah, begitu ini semuanya sudah hijau semuanya, lalu Bapak Ibu upload pengantarnya tadi, pengantar sudah dikirim, sudah diupload, nah, nanti di sini akan muncul tombol kirim berkas seperti ini, hijau seperti ini. Lalu akan begitu Bapak Ibu kirim, akan muncul konfirmasi seperti ini. Ya, dan ini ada pernyataan di sini Bapak Ibu bahwa dengan mengklik ini artinya Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa dokumen ini valid, benar gitu. Setelah itu Bapak Ibu kirim, nah itu berkasnya tadi yang sudah masuk ke kita, ke BKN. Jadi akhir dari pengiriman usul itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Ntar saya carikan tadi yang di bagian ini ya, tadi yang di menu monitoring usulan. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti di monitoring usulan itu sudah dalam bentuk NIP, bukan per usul lagi. Jadi misalnya tadi ada satu usul isi 50, nanti di sini ada 50 ya. Statusnya proses dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah selesai seperti ini, ada bentuk ACC, artinya berkas tersebut sudah di ACC, berarti sudah benar. Nah kalau misalnya kasusnya seperti ini, Bapak Ibu si pengusul tidak mendapatkan WA, ya, tidak didapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Nah kalau misalnya BTL statusnya, nanti di sini misalnya BTL, nah, nanti akan muncul seperti ini BTL, ya. Lalu di sana ada keterangan kalau diklik. Nah ini misalnya fotonya atau apa, ini sesuai dengan yang diisi oleh si verifikator. Nah jadi Bapak Ibu melakukan perbaikannya sesuai yang diminta oleh verifikator. Kalau misalnya SK PNS-nya kurang jelas, ya SK PNS berarti yang diupload. Kalau misalnya SK CPNS-nya kurang jelas, SK CPNS yang diupload sesuai dengan yang dinyatakan oleh verifikator kurang jelas, seperti itu ya. Nah begitu sudah selesai, nah tadi begitu Bapak Ibu sudah melakukan upload di sini, upload dokumen di sini, ya tadi upload unggah dokumen di sini, Bapak Ibu kembali lagi ke tadi itu di BTL tadi, lalu diklik ini, saya sudah melakukan upload dokumen, nanti akan muncul tombol kirim. Nah artinya Bapak Ibu melakukan pengiriman ulang terhadap berkas yang sudah di BTL-kan gitu. Ya, kalau berkasnya BTL Bapak Ibu bisa kirim ulang, tapi kalau TMS artinya ya TMS ya, TMS kan tidak bisa diperbaiki gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kasus yang untuk layanan yang lainnya juga sama semuanya. Baik, berikutnya unduh praktek ini tadi juga sudah dijelaskan. Unduh praktek nanti bisa langsung ke menu unduh praktek ini. Aduh, ini putus ya. Oh iya. Nah, di menu unduh praktek sesuai dengan layanannya ya. Kalau misalnya yang KP ya di layanan KP, kalau misalnya pensiun di layanan pensiun. Nah ini. Jadi praktek yang dikirimkan itu sudah ditandatangan digital oleh dari BKN, dan itu nanti dikirimkannya bukan satu-satu tapi sudah dalam satu bundle ya. Jadi satu praktek yang dikirimkan bersama surat pengantarnya isinya banyak gitu. Isinya banyak seperti itu. Jadi tidak hanya satu berkas praktek saja, tapi sudah dalam bentuk file kompres gitu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu isinya seperti ini nanti sesuai dengan praktek. Misalnya KP ya KP, kalau misalnya pensiun seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, demikian ya untuk yang penjelasan aplikasi Doku Digital. Kami mohon izin, mohon maaf tidak bisa mempraktekkan mendemokan secara penuh ya. Kita tadi lompat-lompat karena memang di aplikasi Doku trainingnya ini saat ini tidak terhubung langsung dengan data yang kita usulkan untuk trainingnya gitu. Jadi kita hanya menggunakan data yang ada di sini seperti itu. Karena kebetulan sekarang juga dipusatkan aplikasi Doku Digital sedang banyak digunakan untuk pengadaan dan untuk NIP3K. Bapak Ibu juga sekarang sedang sibuk untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Nah, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang kurang jelas, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.